Belakangan ini, pasar modal Indonesia ramai membicarakan satu isu yang sekilas terdengar teknis. Bukan soal laba emiten, bukan juga soal suku bunga, tapi soal metodologi free float MSCI. Nah, kenapa sih isu ini membuat pasar menunggu dan apa dampaknya bagi investor serta profesional di pasar modal? Kita ulas yuk! Dalam beberapa waktu terakhir, perhatian pasar tertuju pada potensi perubahan cara MSCI menghitung free float. Walaupun belum ada keputusan final, antisipasi pasar sudah terlihat. Nah, ini menunjukkan satu hal penting, yaitu pasar nggak selalu menunggu keputusan resmi untuk bergerak. Terus, apa sebenarnya yang dimaksud dengan free float? Secara sederhana, free float adalah porsi saham perusahaan yang benar-benar beredar dan dapat diperdagangkan oleh publik. Bagi MSCI, angka ini bukan sekedar pelengkap aja, tapi faktor utama dalam menentukan bobot saham dalam indeks global. Nah, kenapa metodologi ini begitu krusial? Karena indeks MSCI digunakan sebagai acuan oleh banyak investor dan dana global. Setiap perubahan dalam metodologi bisa berdampak pada yang pertama, perubahan bobot saham dalam indeks. Kemudian potensi aliran dana asing yang masuk atau keluar, hingga meningkatnya volatilitas harga saham tertentu. Nah, inilah alasan kenapa pasar seringkali bereaksi bahkan sebelum keputusan resmi diumumkan. Dalam konteks ini, emiten dengan porsi free float yang relatif kecil menjadi pihak yang paling sensitif. Bukan karena kinerjanya buruk, tapi karena perubahan cara perhitungan bisa mengubah persepsi dan juga strategi investor. Bagi pasar, ini bukan sekedar isu teknis aja, tapi bagian dari mekanisme bagaimana modal global dialokasikan. Bagi profesional pasar modal, isu ini membawa pelajaran penting, yaitu pasar nggak hanya digerakkan oleh laporan keuangan aja, tapi juga oleh aturan main, metodologi indeks, dan struktur pasar global. Profesional yang memahami hal ini akan lebih siap untuk membaca potensi risiko, menjelaskan dinamika pasar kepada klien, serta mengambil keputusan yang lebih terukur. Tapi sebaliknya, tanpa pemahaman tersebut, pergerakan pasar sering terlihat nggak masuk akal, bahkan sebenarnya sangat logis. Disinilah peningkatan kompetensi menjadi semakin relevan. Pemahaman mengenai indeks global, likuiditas, free float, dan implikasinya terhadap pasar nggak hanya cukup mengandalkan pengalaman aja, tapi perlu dibangun melalui standar kompetensi yang jelas. Keputusan MSCI memang masih dinantikan, tapi satu hal yang udah pasti, yaitu pasar terus bergerak, dan profesional pasar modal dituntut untuk selalu siap. Karena di pasar yang semakin terintegrasi secara global, pemahaman teknis bukan lagi sekedar nilai tambah, tapi juga kebutuhan. Nah, lembaga sertifikasi profesi pasar modal hadir untuk memastikan bahwa profesional pasar modal memiliki kompetensi tersebut. Melalui berbagai skema sertifikasi, LSPPM membantu memastikan bahwa pemahaman tentang struktur pasar, manajemen risiko, dan juga dinamika global dapat diterapkan secara profesional dan sesuai standar nasional. Untuk informasi lebih lengkap mengenai sertifikasi profesi pasar modal, kunjungi lsppm.com atau hubungi kontak yang tersedia. Next, kita bahas apa lagi?